ada merah, ada putih, ada biru, gado-gado. Tetapi nuansa keberagaman ini mempersatukan kita dalam hari bahagia. Hari bahagianya Santo Yoakim dan Santa Ana yang kita peringati di setiap tanggal 26 Juli setiap tahun. Kita tepuk tangan untuk hari raya kita yang kita rayakan di hari ini. Mari kita dengarkan sharing pertama dari kelompok Serikat Santo Yoakim Santa Ana Paroki Salib Suci Kloang Rotan. Kepada yang membawakan waktu dan tempat disilakan. Kita tepuk tangan. Terima kasih MC telah menyerahkan mic-nya kepada saya. Kalau MC tidak menyerahkan, tak mungkin saya berdiri di sini. Inang Santa Ana, Muliamang Santo Yoakim, Wateng mi mudung yor, rimula talet gaging pani, ita ngaji mulai kantar, saing dudeng sape dading. Amin. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di sini maupun yang pada kesempatan ini mereka tidak hadir. Baik, izinkanlah saya menyiringkan pengalaman kami dari Paroki Salib Suci Kloang Rotan. Tadi di dalam gereja, minta maaf ya, kami dengar waktunya sudah ditentukan 15 menit. Tapi saya mohon waktunya cukup, saya yang tahu, yang lain minta maaf ya. Tadi di dalam tadi Pastor Paroki bilang dari Kloang Rotan itu ada yang baru 17 orang terima medali hari Minggu. 17 itu diantaranya 16 putri, satunya putra tunggal Yoakim, Santo Yoakim. Dan bukan saja Santa Ana, Santo Yoakim, tetapi terselit juga Santa Maria dan calon aspiran 1. Hari ini mereka hadir juga. Baik, saya sharingkan pengalaman kami. Saya mewakili Paroki Salib Suci Kloang Rotan. Saya sharing mulai dari dasarnya. Pengalaman kami di keluarga atau di tetangga keluarga. Kadangkala di keluarga atau di tetangga kami ada perselisihan atau ada salah kata. Dengan hadirnya kami bisa mendamaikan kembali, apalagi anak mantu dengan orang tua mantu. Kekerasan dalam keluarga kami bisa atasi. Hal ini kami diutus ke keuskupan, hal ini kami bisa bawakan ke keuskupan juga. Para ini kami angkat juga. Ini yang di keluarga, yang di lingkungan atau di gabungan kami hadir, kami bisa membawakan doa, nyanyi, dan kalau ada kunjungan dari pastor paroki, kami mendampingi pastor. Dengan adanya kami, semuanya dapat berjalan dengan teratur. Di stasi, kami bisa menyiringkan pengalaman bersama, yaitu pengalaman dari rumah, dari gabungan, dari lingkungan, dari pribadi masing-masing. Dan kalau ada di lingkungan atau di stasi itu ada kematian, kalau tidak ada pastor, kami bisa bawakan ibadat tanpa imam. Yang berikut di paroki, setiap bulan kami pada Sabtu pertama kami rolling dari stasi ke stasi, misa bersama. Setelah itu ada sharing pengalaman bersama, ada makan minum, boleh makan minum. Dan waktu itu kalau di dalam gereja masih misa, kami mohon maaf pastor, saat misa belum ada doa penyerahan dari Santa Ana secara khususnya, karena yang hadir itu bukan hanya Santa Ana tapi GIM juga.
Maka pada tempat ini saya mohon kepada Romo sebagai pastor paroki, kami mohon kalau setiap hari Sabtu pertama kita adakan misa bersama, tolong berikan waktu 5 menit kami berdoa khusus untuk menyerahkan diri kepada Santa Ana dan Santo Yohakim. Ya, tadi sebelum saya masuk di sini, saya rasa agaknya bimbang dan ragu. Tetapi saya lihat MC ini, Kakak Fia punya anak. Kakak Fia punya anak. Di sini saya lihat ada frame, Pak Bosko punya saudari, itu istrinya, saya punya adik. Maka saya tidak bimbang lagi tentang Kuang Popot. Padahalnya saya baru hari ini injak Kuang Popot. Saya hanya dengar, tapi Kuang Popot itu bentuknya bagaimana, keadaannya bagaimana, saya hanya dengar saja. Jadi saya mohon maaf kalau memang di dalam sharing pengalaman kami saya membawakan suara dari Kuang Rotat ini. Kalau ada kata atau kalimat yang kurang menyenangkan bagi Bapak Ibu Saudara Saudari, Bapak Pastor Paroki juga, harap dimaafkan karena tiada ada gading, tiada ada retaknya. Maka kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Jikalau ada kata yang salah, janganlah simpan di dalam hati. Ya, karena tadi saya dengar bunyi drum band. Saya bunyi drum band, nadanya begini. Dalam Yesus kita bertemu, dalam Yesus kita sehati sekata. Maka hari ini kita bertemu kembali, baik yang sudah lama maupun yang hari ini baru bertemu di sini. Semuanya saya ucapkan kembali selamat siang dan selamat bertemu kembali. Sekian. Mama jangan dulu turun dari panggung, Mama jangan dulu. Saya juga berdiri di sini saja, saya tidak turun dari sini. Ya, jadi hari ini Mama Tua mengatakan bahwa saya tidak jadi gugup, tidak jadi ragu-ragu karena saya melihat ada beberapa orang tadi. Tapi Mama dalam penyampaian sharing tadi perlu sedikit informasi buat kami yang lain. Kira-kira Santo Yohakim di sana bagaimana perkembangan Santo Yohakim? Tadi saya kurang dengar jelas bagaimana tentang perkembangan Santo Yohakim di Paroki Salib Suci Kuang Rotat. Ya, terima kasih. Santo Yohakim, menurut penglihatan saya di sini tuh, di sana itu, yang hadir itu hanya satu orang, maka saya bilang putra tunggal. Oh, begitu. Dia bersama kami. Berbahagialah di antara yang dia cantik. bersama. Kita beri tepuk tangan untuk satu orang Santo Yohakim dari Paroki Salib Suci Kuang Rotat. Mama juga perlu memperkenalkan diri kepada kami semua yang lain yang belum kenal. Oh ya, karena ini ada yang lama, ada yang baru. Jadi Mama memperkenalkan. Biar tidak asing, oh ternyata Ibu Ketua Santa Ana Paroki Salib Suci Kuang Rotat itu, wah. Silakan. Ya, saya perkenal, saya bukan ketua. Oh baik. Silakan. Saya dipercayakan oleh pastor paroki dan ketua umum Salib Suci Kuang Rotat untuk membawakan. Dan saya barusan terima medali hari Minggu itu. Oh. Ternyata ini juga menjadi satu bentuk inspirasi karena medali yang baru didapat. Silakan Mama memperkenalkan diri. Kami 17 orang yang menerima, diantaranya salah satunya saya, 16-nya di depan ini, satunya putra. Saya dari bola bersama dengan Ibu Afia juga, maka saya dikenal dengan Mamam Bola. Pastor paroki saja dipanggilnya Mamam Bola saja. Kami dari jalan tadi ketemu Oto, mungkin mereka pernah lihat saya di pasar, ada sopir saya bilang, ini 2 bola. Oke, baik. Jadi ini Mama Bola ya, Mama Bola. Walaupun ada mama-mama bola yang lain, tapi hari ini kita khusus kenal Mama Bola yang dari Salib Suci Kuang Rotat. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih bisa turun. Terima kasih Eki. Ya. Diakon, frater dan para suster, mari kita ikuti acara sharing selanjutnya dari Paroki MBC Mater Boni Konsili Watu Blapi. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Baik, sebelum saya men-sharingkan keadaan kongregasi Santa Ana dan Santo Yohakim di Paroki MBC, pertama saya memperkenalkan diri dulu.
Nama lengkap saya Lutgardis Bunga Eldis, biasa disapa Mama Gardis. Saya berasal dari Stasi Santo Mikael Botang. Terima kasih. Kami di MBC Watu Blapi, jumlah anggota keseluruhan Santa Ana berjumlah 219, Santo Yohakim 8 orang. Yang hadir hari ini Santo Yohakim hanya 3 orang, sementara yang 5 tidak hadir. Kalau Santa Ananya 100 lebih, ya, 108. Ya. Pengalaman kami di Paroki MBC Watu Blapi sebelum terbentuknya organisasi Santa Ana dan Santo Yohakim, khususnya di keluarga atau pribadi kami masing-masing, banyak suami-suami kami setiap hari Minggu mereka tidak ke gereja atau kurang aktif dalam kegiatan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada umat yang meninggal, juga kami terpaku pada pengurus lingkungan stasi atau ketua KBG yang akan memimpin doa. Terus yang ketiga, jika ada umat yang sakit, kami tidak mengunjungi umat sakit dan mendoakan dari kelompok doa manapun. Terus setelah terbentuknya organisasi Santa Ana dan Santo Yohakim, banyak suami-suami kami itu terlibat dalam kegiatan rohani dan setiap hari Minggu mereka selalu ke gereja. Ya, karena sebelumnya mereka mencalonkan diri untuk menjaga rumah saja. Tetapi setelah ada organisasi Santa Ana dan Santo Yohakim, mereka juga sering ke gereja. Terus untuk mengunjungi orang sakit yang sebelumnya tidak ada, sekarang kami selalu mengunjungi orang sakit dan mendoakan. Dan kalau ada yang meninggal, sekalipun pengurus lingkungan atau KBG tidak ada, kami dari Santa Ana yang memimpin doa. Mungkin ini sharing pengalaman dari kami Paroki MBC Watu Blapi. Terakhir hari ini juga kami merasa sangat sedih karena harinya Santa Ana dan Santo Yohakim, tetapi kami tidak mendoakan doa penyerahan Santa Ana dan Santo Yohakim. Kami merasa sangat sedih sekali. Mungkin ini saja dari kami, sekian dan terima kasih. Ya, Mama masih di atas panggung, masih di atas panggung. Ya, jadi satu hal yang cukup menarik, tadi kita dengar dalam sharing dari MBC Watu Blapi bahwa sebelumnya itu suami-suami dari para ibu anggota Santa ini awalnya malas ke gereja. Tetapi dalam perkembangan karena pergerakan mama-mama ini di kelompok Santa Ana ini akhirnya memicu dan memberi motivasi yang luar biasa untuk para bapak-bapak. Kira-kira resep apa yang paling mujarab sampai bapak-bapak juga tertarik untuk mengikuti mama-mama ke gereja? Saya juga butuh tahu karena saya pun suami juga malas ke gereja. Ya, silakan Mama bercerita. Mungkin ada resep jitu yang disajikan supaya akan menjadi contoh bagi kami yang lain. Kami ada novena khusus untuk membuka hati para suami. Ya, terus kami juga rayu dan kami juga ternyata ini ada rayuan khusus. Kadang juga kami memberikan serupa perjanjian. Jika hari ini Bapak tidak ke gereja, berarti kita tidak makan siang. Oh begitu, berarti tidak bersama di meja makan. Yang saya takutkan lagi ada ancaman berikutnya lagi. Bagaimana mama-mama dari Watu Blapi? Karena kalau dilihat dari
dibaca dari karakter orang waktu Lapi Hewang Roang ini beda dengan kami yang lain. Jadi pasti ancaman akan bertubi-tubi. Jadi bukan hanya saja novena ya, tetapi ya selain novena Roh Kudus berkarya, tetapi ancaman juga selalu datang. Ancaman dari pendamping hidup. Jadi ingat, bujuk rayu itu harus kuat memang ya, harus kuat. Rayun terus rayun maut, supaya bapak-bapak itu tergoda dan mau. Ya. Terima kasih Mama, cukup menarik dan ini akan menjadi salah satu obat juga resep untuk saya merayu suami saya. Wah. Satu lagi, Mama, ketika biar tetap di sini, ketika suami-suami sudah dirayu dan sudah bisa berhasil ke gereja, bisakah mungkin dipersiapkan cara lain, resep lain untuk bisa merayu mereka bisa menjadi anggota Yohakim? Itu sudah ada. Sudah ada rencana. Ya, sudah ada cara. Kira-kira mereka juga khususnya di kami punya stasi itu sudah ada yang mendaftarkan diri, belum sampai 10 tapi sudah ada. Tapi resepnya apa ya Mama? Sama. Rayu sama Ina Watu Pelapi, Ina dari MBC Watu Pelapi. Ya, kita punya Mama ketua ini sudah menyampaikan bahwa kami pakai resep jitu di. Kami pakai resep jitu ya dan lain amin yang pelaron ini tidak digai. Jadi sudah rajin ke gereja, gai gereja bae, digai menetana sampai wakil. Nanti kita lihat perkembangan tahun depan, laporan bertambah atau berkurang. Ini tantangan, ya. Semoga saja saya masih diberi kesempatan untuk MC di Watu Pelapi atau di sana. Baik, terima kasih banyak. Silakan Mama kembali. Lanjut ke acara yang berikut, mari kita dengarkan sharing dari Serikat Santo Yakim Santa Ana Paroki Tuan Rumah Paroki Santo Petrus Koangpo. Kepada yang membawakan, waktu disilakan. Tadi Santa Ana, sekarang kami tampil Santo Yohakim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bapak Pastor dari Kuangkota, dari Watu Pelapi atau yang mewakili, dan Bapak Pastor Santo Petrus Kuangpopot yang kami hormati. Di siang hari ini kami akan sharing pengalaman kami, dan yang lebih saya tekankan di sini adalah Santo Yohakimnya. Soal Santa Ana ini sebentar lagi di bulan September ini mereka sudah emas. Jadi itu pengalaman cukup. Hanya kami Santo Yohakim baru beberapa tahun ini. Jadi ini kami akan sharingkan. Bapak Ibu sekalian, bahwa di tahun 2018 dan 2019 dari TPAPT KWK menekankan bahwa di paroki-paroki harus sudah dibentuk itu organisasi Yohakim, Santo Yohakim. Dan pada waktu itu yang ikut kegiatan ini adalah Suster Yohana. Sepulang dari pertemuan, beliau menemukan kami para bapak. Dan cara untuk menemukan ini, Suster Yohana mendata kami itu setelah misa. Kalau dia lihat bapak-bapak, dia datang dengan bapak, kita masuk Yohakim. Ataukah di tempat kerja, seperti dulu saya masih bekerja di SMP Kuangpopot, dia datang dengan bapak, kita masuk Santo Yohakim. Jadi tawarannya seperti, ataukah di tempat-tempat ibadat, kalau memang beliau ibadat di tempat itu, dia ajak lagi bapak-bapak yang ada di situ, kita masuk Yohakim. Jadi itu, jadi dengan cara Suster Yohakim, Suster Yohana, ya, jadi caranya seperti itu. Kami para bapak banyak sekali ikut organisasi ini. Jadi pada waktu itu sudah sebanyak 37 orang. Namun di tahun 2021 di situ COVID.
COVID. Jadi banyak bapak-bapak ini karena COVID dan kegiatan kami sudah dilaksanakan, tetapi karena COVID dihentikan sebentar. Dihentikan itu bapak-bapak mulai hilang. Jadi itu. Jadi yang tinggal itu kami 15 orang dari Kluang Popot dan 2 orang dari EHA, dari suku EHA. Sehingga kami berjumlah 17 orang. Di 2022 organisasi ini diresmikan. Diresmikan di tanggal 31 Juli 2022. Jadi organisasi Yohakim ini. Kemudian di tahun 2022 kami yang 17 orang ini terima medali. Jadi kami 17 orang terima medali. Jadi setelah terima medali, kami berpikir bahwa ini baru 2 stasi. Lalu kita dengan jumlah yang sedikit ini kita harus turun ke stasi-stasi. Jadi itu kesepakatan di antara bapak-bapak. Kita harus ke stasi-stasi supaya kita bisa mendapatkan lagi bapak-bapak di sana, kita sama-sama masuk anggota organisasi Yohakim. Jadi kami turun ke stasi dengan program, di setiap hari Minggu kami turun ke stasi dengan catatan kami ikut misa sekaligus kami tanggung kor. Ya, kami tanggung kor di stasi itu. Jadi setelah selesai misa, kami panggil bapak-bapak, jangan dulu pergi, kita sama-sama duduk-duduk dulu. Jadi kami duduk bersama dan omong-omong, letak-letak berimu supaya kita mau ketemu ama. Nah, akhirnya ada bapak, pokoknya di stasi itu diterima kami. Jadi keempat stasi itu kami keliling, semua kami perlakukan sama. Di stasi itu kami misa dan kami tanggung kor. Jadi setelah kor kami omong-omong seperti itu. Dan setelah selesai kunjungan, ternyata 30 orang bapak yang kami dapatkan. Ya, 30 orang. Ya, jadi 30 orang ini, kemudian kami kembali lagi ke Proki, ke stasi kami omong lagi, ini kita keluar sudah di stasi-stasi, tapi kita harus kunjungi lagi teman-teman kita yang 17 orang yang sudah terima medali ini. Kita kunjungi di rumah dengan catatan kita ngaji hama-hama iambau, kantar iambau, bapak-bapak di sekitar itu tergugah hatinya, mungkin juga rimu ditepo. Dari itu. Jadi cara kami buat seperti itu. Dan ternyata betul juga ya, jadi bapak-bapak itu ikut. Jadi sekarang jumlah kami untuk organisasi Yohakim ini sudah 46 orang. Di Proki ini sudah 46 orang. 32 orang itu sudah terima medali dan 14 orangnya di bulan September. Rencana kami di bulan September ini nanti terima sama-sama dengan Santa Ana. Jadi itu. Lalu kegiatan-kegiatan kami pertama adalah doa. Kami doa itu waktunya kami tentukan setelah misa hari Minggu. Karena bapak-bapak sibuk, kita bilang mau hari Jumat atau hari Sabtu kah, seperti yang saya dengar tadi ada hari Kamis dan lain. Mama-mama mereka sudah di hari Sabtu, kami bapak-bapak pilihnya di hari Minggu setelah misa. Jadi setelah misa kami berdoa bersama. Kemudian di lingkungan atau di KBG kami terlibat di sana. Kami juga berdoa di situ. Yagin Paniba, bapak, mama, pokoknya yang kita sama-sama berdoa. Ya, kemudian dalam program kami juga mengunjungi orang sakit. Kami berdoa untuk orang sakit. Jadi ada anggota serikat kami yang sakit, kami kunjungi dan kami berdoa. Kemudian dalam kegiatan kami juga terima tugas mingguan dari stasi. Jadi, tugas mingguan dari stasi, tanggung kor.
Kemudian ada lagi kami punya rencana lagi ada kunjungan-kunjungan keluar dari stasi. Seperti baru-baru ini kami keluar ke Paroki Watu Blapi. Kami kunjungi Paroki Watu Blapi khususnya di stasi Maget Bambeko. Kami tanggung kor juga di sana. Dan kami tawarkan lagi untuk Paroki Kluang Rotan. Kalau ada waktu kami juga mau kunjung lagi ke Kluang Rotan. Dan kami mau tanggung kor. Bisa tidak Bapak-Bapak? Iya, jadi itulah kerja kami begitu. Jadi itu gaging pani dengan cara seperti itu. Ya. Jadi Bapak-Bapak dari Kluang Popot ini yang dan kami mengharapkan masih banyak sekali. Jadi seperti yang Bapak Romo tadi dalam khotbahnya katakan bahwa ya ada bapak atau kalau ya, berat sekali untuk masuk ke organisasi ini. Di sini juga kami alami kita mau kata mama Bui Oti, ambillah empas. Bapak-bapak ada yang jawab begitu, ambillah empas masuk organisasi ini. Itu harus pasnya bagaimana lagi. Jadi prinsip kami bahwa kami kelompok organisasi Yohakim ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita berkumpul, kita orang berdosa. Ya, kita orang berdosa. Jadi kita ngaji niwit kita timur lan kita ngaji kita dosa kita nih. Da kita mate tata lakang ngaji kita tapi kita ngaji kita boy main kita tulu. Dan data lakang itu doi apa bayar? Kurang tuh dah. Lepas kita mate itu kata ngaji kita. Kita ngaji lepas sih. Kita digawe pelan-pelan. Masih hidup itu. Jadi itu prinsip kami seperti itu. Lalu Bapak Mama, selama 2022-23 kami tidak punya program yang tertulis. Kami mungkin pete babong sabe babong yang ngaji kantor kan itu tidak tertulis. Di tahun 2023-24 sudah ada program. Kami bikin satu program dengan visi misi program yang kami sudah buat. Jadi itu saya hanya mau tunjuk kepada bapak-bapak kami sudah ada program. Jadi kami akan melaksanakan sesuai dengan program yang kami programkan ini. Jadi itu. Kemudian satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa organisasi kami ini yang Santa Ana 150 orang, berjumlah 150 orang. Sedangkan kami organisasi Yohakim itu 46. Dan mudah-mudahan bisa bertambah. Dengan kegiatan ini Bapak-bapak, mari kita sama-sama di sini. Dan saya minta lagi mama-mama, cara mama pasti banyak sekali. Rayu dia supaya kita sama-sama. Ya, rayu bapak-bapak itu supaya kita bersama-sama. Kami bersama-sama dalam organisasi ini. Ya. Naruh kami mungkin tutur nih mau kurang begitu. Tapi kalau mama tutur pasti nih diri hebat. Ion hebat. Ya, jadi masuk ke dalam organisasi itu. Jadi kira-kira itu saja pengalaman kecil dari kami di organisasi Berun. Jadi pengalaman kami juga baru sedikit. Sekian dan terima kasih. Ya, Bapak masih di situ ya Bapak. Adil untuk berlaku untuk semua. Yang tadi juga bertahan dulu. Setelah mereka sharing mereka bertahan. Jadi Paroki Santo Petrus Kluang Popot jumlah Santo Yohakimnya jauh lebih banyak daripada kedua paroki yang lain. Ya. Tetapi terakhir ini baru berjalan kurang lebih 2 tahun. 2021 3 tahun masuk ke 4 tahun. Dalam perjalanan bapak-bapak ini hampir putus asa. Dan tadi ada pengakuan bahwa amilai gurayuin amilai mahama itu sukar kurang mempan. Jadi ini mama-mama dijadikan tamengnya hari ini. Mama-mama yang dimaksud itu mama-mama Santa Ana. Rayulah suami-suamimu ya. Rayulah suami-suamimu. Jadi pengalaman menarik dari bapak-bapak ini saya juga lihat mereka memang setiap minggu itu setelah gereja mereka harus berdoa bersama dulu. Setelah itu pulang kalau ada yang sakit mereka kunjungi. Lalu juga ada rutinitas program mereka yang lain yang juga mereka jalankan.
Jadi walaupun perjalanan mungkin baru seumur jagung, tetapi sudah 46 ini, kita harapkan mungkin ada target lagi setelah ini ya. Kira-kira tahun depan sudah bisa bertambah berapa? Ya, mudah-mudahan sudah sampai 50 lah. 50. Ya. Dan bapak-bapak ini dari Santo Yohakim yang ada di Kuala Popot ini, ada yang pasangan Santo Yohakim dan Santa Ana dalam rumah. Jadi ini juga menjadi salah satu motivasi untuk kita yang lain. Gandenglah, kalau belum duda, ya coba malam tidur mama, aku Santo Yohakim, berarti mama Santa Ana. Ya nanti mama bata bapak, aku Santa Ana nane doang medali emas ku bapak lah Santo Yohakim ikan pae. Nawan kayak mama. Nawan kayak Saya tanya dulu Paroki Klorotat yang baru jumlah 8 orang ini. Nawan kayak mama. Ya, ini Paroki Santo Yohakim Klong Popot ini dalam waktu dekat mau kunjung ke Klorotat. Kira-kira himo kayak Himo nora watin senang ya. Ya, semoga bapak-bapak di sana juga bisa gampang untuk diraih. Ya. Baik, terima kasih Bapak, Bapak Guru bisa kembali. Jadi mungkin satu pasangan yang saya bisa perkenalkan di tempat ini yang menjadi satu pasangan dari Santo Yohakim Santa Ana. Saya panggil Bapak Guru Sius dan Mama Maria. Ini tidak ada dalam skenario, ini MC sendiri punya. Ya, mari Bapak dengan Mama tampil di atas panggung. Jadi ini mungkin kita sedikit mendapat sharing dari pengalaman kedua keluarga ini. Oh, masih ada satu dari belakang. Ya, ini Ratu Blapi hadir. Ternyata lengkap. Ketiga Paroki ini ada pasangan dalam rumah Santo Yohakim dan Santa Ana. Kita bisa curi waktu sedikit, kita dengar pengalaman keluarga ini. Ini keluarga Santo Yohakim Santa Ana. Silakan Bapak sharingkan pengalaman hidup di dalam berkeluarga. Ini saya yakin pasti panggilan menjadi Santo Yohakim juga terinspirasi dari Santo Yohakim yang ada dan Santa Ana. Ya, Bapak Guru. Baik, selamat siang semua. Ya, saya sharingkan sedikit pengalaman. Saya baru 2-3 tahun masuk menjadi anggota Serikat Santo Yohakim. Ya, karena ada batin ini. Jadi ada Suster Yohana yang mengajak saya di rumah. Bilang, Bapak Guru, kalau bisa masuk Santo Yohakim. Jawaban pertama saya bilang, maaf Suster, saya sudah tua, sekarang sudah pensiun, saya mau istirahat, mau urus istri dan anak serta cucu waktu sisa saya. Tapi Suster bilang, ya Bapak, setelah berhenti dari Ketua Dewan Paroki Santo Petrus Klong Popot, alangkah baiknya Bapak tetap giat dalam kegiatan doa Santo Yohakim dan Santa Ana. Lalu saya merenung dan berpikir, pas mungkin. Inilah saat yang tepat untuk saya mulai membaharui diri. Pertama, mengapa saya masuk Santo Yohakim? Karena saya merasa saya adalah orang yang tidak sempurna dalam hidup ini. Saya adalah manusia lemah, saya adalah orang berdosa. Sehingga saya harus punya waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa. Jadi refleksi saya itu masuk karena merasa bahwa saya adalah manusia yang tidak sempurna. Inilah yang membuat saya harus masuk organisasi ini. Sedangkan Mama sudah lebih dahulu masuk menjadi organisasi Santa Ana
setelah mungkin kami dikaruniai, mungkin belum sampai 6 anak, kami ini 6 anak tuh banyak. Ya. Saya beri waktu Mama kalau alangkah bagusnya Mama masuk Santa Ana saja daripada urus anak saja, lebih ada waktu juga untuk berdoa. Dan Mama ini dengan senang hati masuk organisasi. Saya bukan panggil, ini namanya Maria Nona, tapi saya panggil Mama. Mulai hari pernikahan tahun 82 sampai saat ini, sapaan saya di rumah, di mana saja saya berada, Mama. Ada alasan Bapak. Kalau kita panggil Mama, berarti kalau dia salah, dia punya kekurangan. Mungkin kadang-kadang dia bentak kita atau marah kita tidak akan balas yang lain. Kita hanya akan tunduk dan hormat. Karena surga ada di telapak kaki Mama. Jadi Mama itu harus kita hormati. Anak boleh nakal, boleh kepala batu bagaimanapun, kita bisa marah. Tapi Mama kita tidak boleh marah. Karena itu sapaan Mama itu punya arti tersendiri. Baik, bahwa Mama, pada tempat ini saya hanya mau ajak, karena kami dua sudah sepakat untuk masuk Santa Ana dan Santo Yohakim, maka kami dua masing-masing dengan caranya masing-masing. Mama ikut kegiatan Santa Ana hari Sabtu, saya hari Minggu. Jadi kita mau membantu tidak, yang penting kita masuk organisasi karena ada banyak waktu untuk kita berdoa. Dan satu hal yang mungkin menjadi refleksi saya, kita ini seringkali mengharapkan doa orang lain. Saat kita mati, kita undang orang dari mana-mana, undang kor dari mana-mana untuk mendoakan, memperingati arwah. Padahal saat kita masih hidup, arwah itu tidak pernah ke gereja, tidak pernah terlibat dalam doa di KBG dan lain sebagainya. Saat dia mati dulu baru kita ramai-ramai datang doa. Saya punya refleksi, mungkin sebelum saya mati, saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan saya punya waktu khusus untuk berdoa. Ada orang lain juga mendoakan saya, tapi saya juga harus siap waktu untuk berdoa. Mama, ini kira-kira refleksi saya, ada 2 alasan. Saya mendoakan diri saya sendiri sebelum orang lain mendoakan saya. Saya punya harapan kalau saya mati, saya masuk di api pencucian. Surga belum tentu. Karena kita kalau orang lihat tampak keluarnya luar biasa, bersih, suci, murni, tapi dalam hati kita belum tahu. Dalam sikap hidup kita belum tahu. Karena itu kita butuh Tuhan untuk mendampingi kita di mana saja kita berada, dan kita mendekatkan diri melalui kegiatan doa-doa khusus. Saya kira ini sharing dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Ya, baik. Jadi kita semua sudah mendengar ini pengalaman menarik. Semoga kita yang lain juga bisa, ya, dalam satu waktu ke depan kita juga punya pasangan menjadi Santo Yohakim dan Santa Ana. Oke, mungkin dari Paroki Salib Suci Korotat singkat saja, singkat saja. Baik, bisa sampai. Pakai bahasa daerah juga baik, bahasa Indonesia baik, terserah. Bahasa Inggris juga boleh. Baik, perkenalkan nama Heribertus Rais dari Paroki Salib Suci Korotat. Nama istri saya Bernola Rosmince. Kami dua ini baru terima medali hari Minggu lalu. Kita beri tepuk tangan ini serentak berdua secara sepakat bersama-sama masuk dalam anggota serikat ini. Kalau istri sudah ikut organisasi sudah 5 tahunan lebih. Kalau saya 2 tahun lebih. Karena saya terinspirasi dengan istri saya karena dia masuk anggota Santa Ana, jadi saya ikut Santo Yohakim. Oh begitu. Tepuk tangan lagi. Terinspirasi karena istri sudah Santa Ana, saya wajib Santo Yohakim. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, kita berikan mic ke Bapak di sebelah dari Paroki MBC Batu Belapi. Baik, kesempatan diberikan kepada kami. Pertama,
Nama saya Johannes Berkmas Jeren dan didamping saya istri saya Carolina Kero. Untuk sharingan kami pertama, ibu memang sudah masuk Santa Ana sudah lama. Saya kurang lebih 5 tahun. Saya memang sibuk dengan umat lembaga lain, tapi pribadi saya rasa saya seorang manusia biasa, manusia berdosa, sehingga saya pikir lebih baik saya juga bergabung di mama supaya saya juga masuk menjadi Santo Yohakim. Waktu itu ibu saya juga tidak tahu. Paginya saya suruh dia dulu, dia jalan sampai di Batu Belapi. Di sana saya di rumah saya rasa seperti satu panggilan, suruh saya harus ke Batu Belapi. Maka saya jalan kaki dari Tadat sampai Batu Belapi. Mama belum doa, dan di sana doa kebetulan Ibu Sus, saya bilang, apakah bisa saya bergabung dengan mama? Karena saya pikir saya sendirian. Ya, itulah dari hati saya. Dan dalam perjalanan, saya memang teman-teman atau keluarga dia bilang, Bapak kalau bergabung dengan ibu-ibu tidak rasa minder kan? Saya bilang, ini adalah panggilan. Ya. Dan terakhir, saya sementara ini saya juga membantu Pastor Boroki. Saya ini sebagai ketua dewan stasi Tadat. Itu saja kami berdua. Di rumah ini kami anak 5, tapi sudah besar semua. Dan di rumah kami hanya 2. Tetapi kami rasa bangga karena kami bersama mama-mama di paroki Batu Belapi ini. Selalu ada kegiatan kami di tengah-tengah umat. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan cukup meriah untuk ketiga pasangan. Tepuk tangan lebih meriah lagi untuk ketiga pasangan ini. Jadi hadirnya ketiga pasangan ini bukan hanya ya inspirasi mereka, motif dari mereka masuk dalam Santo Yohakim Santa Ana bukan hanya untuk sekedar sama-sama supaya bergabung di Santa Ana, kita berdoa ke sana kemari, tetapi mereka juga menghendaki satu kehidupan kesetiaan mereka kepada Allah dengan meneladani keluarga ini. Jadi tema kita hari ini, teladan kesetiaan kepada Allah, ini betul tema Santo Yohakim dan Santa Ana. Terima kasih untuk Bapak dengan Mama yang sudah memberi inspirasi pada kami, dan kepada Bapak Ibu yang lain boleh turun dari tempat ini. Kelompok paduan suara ini ada